lagi di YouTube saya, Tony Hanggara Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan Mayob Accounting versi 18 dengan soal PT Prima Elektronik. Mungkin teman-teman juga yang nonton video ini sudah pernah belajar ataupun mengerjakan ya. Karena memang ini soal tahun 6 tahun yang lalu ya, yaitu di tahun 2015. Untuk tingkat SMK uji kompetensi kayak gitu. Untuk teman-teman yang memang merasa video ini penting dan teman-teman suka dengan video ini, silakan boleh di subscribe, diikuti, dan jangan lupa di share juga kayak gitu. Insya Allah membantu juga buat teman-teman belajar pada kondisi seperti ini ya, di pandemi seperti ini kan sekarang daring ya, sistem belajarnya juga masih menggunakan sistem daring ya, ataupun tanpa tatap muka kayak gitu. Baik, gini, seperti biasa ya, di depan saya sudah saya siapkan aplikasi Mayob Accounting yang di sebelah kiri saya sediakan aplikasinya seperti biasa, aplikasi Mayob Accountingnya, dan di sebelah kanan saya siapkan soal dari PT Prima Elektronik kayak gitu. Buat teman-teman yang mau soalnya dan file lainnya yang nantinya pasti saya share juga di deskripsi, silahkan di-download saja agar teman-teman lebih mudah juga dalam melakukan pembelajaran di rumah kayak gitu ya. Baik. Nah, untuk mengerjakan PT Prima Elektronik ini saya menggunakan sistem yang terbilang sangat cepat. Ya, sangat cepat. Bagaimana caranya supaya pengerjaan kalian itu cepat? Saya menggunakan sistem import ya. Mau import akun, import kartu kayak gitu ya, kartu customer ataupun kartu supplier, semuanya menggunakan sistem import. Sebetulnya kalau misalkan soal yang kalian kerjakan itu bentuknya Word atau soft copy, ini sangat mudah sekali ya. Kalian bisa copy lalu paste di Microsoft Excel yang bakalan kita gunakannya Excel ya. Paste di Excel, setelah itu di save lalu diimport, maka akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi Mayobnya ya, sampai nanti akhir debit kreditnya pun balance kayak gitu ya kalau neraca ya. Beda lagi dengan sistem menggunakan sistem manual seperti bikin akun list ya, satu-satu masukin dulu nomor akunnya, nama akunnya, tipe akunnya, dan lain sebagainya kayak gitu satu-satu. Itu sangat lama mungkin ya, menyita waktu. Tetapi kalau misalkan menggunakan sistem import akun, itu bakalan mudah sekali, apalagi soalnya itu berbentuk soft copy kayak gitu ya, Word ataupun PDF kayak gitu. Tapi kalau misalkan soalnya itu berbentuk hard copy, ini juga bisa mudah sih sebetulnya ya. Kalian bisa cek aplikasi di Play Store juga ada sebetulnya aplikasi buat memindai teks kayak gitu ya. Pakai aplikasi pemindai teks lalu pindahin ke Word, dari Word copy paste ke Microsoft Excel kayak gitu. Jadi tinggal sesuaikan saja lalu save, lalu import ke aplikasi Mayobnya, maka akan secara otomatis pindah datanya dari Word ke Excel kayak gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara mengerjakan import ini, import akun list dan import kartu ini ya. Nanti bakalan saya jelaskan cara-caranya. Yang kalian butuhkan yang pertama aplikasi. Aplikasinya itu ada apa aja? Pertama ada Microsoft Excel. Yang kedua yang pasti Mayob Accounting. Kalau saya ini menggunakan versi 18 ya. Buat teman-teman yang memang tidak memiliki aplikasi Mayob Accounting versi 18, silahkan di-download saja di video saya yang sebelumnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Di situ juga ada tutorial bagaimana cara melakukan instalasinya kayak gitu ya. Insya Allah bisa mempermudah teman-teman juga dalam melakukan pembelajarannya. Oke, baik. Tadi kita menggunakan dua aplikasi ya. Pertama ada Microsoft Excel, kedua ada Mayob Accounting versi 18 ya. Oke. Nah, di sini ya, saya sudah menyiapkan daftar akunnya.
Oh, maaf, bukan yang ini. Saya sudah menyiapkan daftar akunnya. Daftar akunnya seperti ini. Untuk Prima Elektronik, saya sudah siapkan datanya seperti ini. Bisa dilihat ya. Datanya seperti ini. Yang pertama yang saya masukkan itu ada akun number, yang kedua ada akun name, yang ketiga ada header, dan yang keempat ada balance. Ya. Yang keempat ada balance. Yang awalnya di soal seperti ini. Yang awalnya di soalnya seperti ini. Nih. Nah, seperti ini. Jadi, kalian copy dari sebelah kanan lalu dipaste di sebelah kiri di Microsoft Excel. Disesuaikan saja. Jadi posisinya akun number, akun name, header, dan balance kayak gitu. Akun number, nomor akun name, nama akun, lalu headernya itu kepala akun ataupun detail ya, atau header atau detail. Lalu balance-nya itu diisi dengan nominal kayak gitu ya, nominal yang ada di debit ataupun kredit. Disesuaikan saja, kalau misalkan kelompok akun 1 adanya di debit langsung isi, tetapi kalau misalkan kebalikannya ada di kredit, kita harus menggunakan min seperti ini kayak gitu. Baik, kita akan lanjutkan saja. Setelah kita copy dari PDF ataupun Word di sebelah kanan ke sebelah kiri ya, selanjutnya kita akan save terlebih dahulu. Ya, kita akan save terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara save-nya? Nah, untuk melakukan save agar bisa kita import ke dalam aplikasi MyWeb Accounting, kita harus menggunakan sistem save yang berbeda seperti biasanya. Kalau seperti biasa kan file, save as, ganti nama, save kayak gitu. Yang membedakannya di sini kita harus merubah tipenya terlebih dahulu ya, ke dalam tipe Save Text Tab Delimited. Kenapa kok kita harus rubah? Nah, jadi kayak gini, aplikasi MyWeb itu hanya bisa membaca tipe yang Text Tab Delimited. Jadi kalau misalkan Save as tipenya kita tidak rubah, itu tidak akan bisa diimport kayak gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana cara melakukan import dengan menggunakan tipe Save Text Tab Delimited. Yang pertama di sini ada file, kita klik saja filenya, ya, klik file, lalu kita klik Save As, lalu kita browse cari lokasi penyimpanan mana yang bakalan kita simpan ya, cari lokasinya ya, cari lokasinya aja lah, kayak gitu ya, foldernya seperti apa. Oke. Saya akan simpan di sini. Di sini ada Save as Type. Kita ganti Save as tipenya ke Text Tab Delimited. Oke. Kalau sudah gitu, di sini ada satu ya. PT Prima Elektronik sudah saya save. Ini hapus saja lah. Langsung kita klik Save. Oke. Yes. Lalu akan ada pertanyaan seperti ini. Kita yes saja. Lalu setelah itu kita close, lalu don't save. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan Excel-nya belum kita close? Nah, kalau misalkan Excel yang barusan kita tidak close, importnya itu tidak akan bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena di sini Mayo membaca bahwa Excel-nya itu dalam proses pengerjaan ataupun dalam proses perbaikan kayak gitu ya. Kalau misalkan dalam proses pengerjaan itu tidak bisa diimport, maka kita harus close terlebih dahulu ya. Setelah di close seperti ini, sudah keluar Excel-nya, baru bisa kita lakukan import ke dalam aplikasi MyWeb. Oke, kita akan lakukan saja importnya. Di sini kita akan buka saja aplikasi MyWeb-nya. Oke, untuk melakukan import akun itu sangat mudah sekali ya. Itu sangat mudah sekali. Yang pertama itu kita bisa ke file. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu ya di akunnya, akun lalu akun list. Di sini datanya masih kosong ya. Datanya masih kosong. Setelah kita import, maka akan otomatis di sini akan ada data akun list dan nominalnya juga
kayak gitu. Dalam dalam akun opening balance nanti juga di sini jadi 0, tapi ada nominalnya kayak gitu ya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Yang pertama itu caranya di file. Setelah file lalu import data ya. Setelah file lalu import data. Setelah import data kita ke akun. Setelah ke akun lalu ke akun information. Ya. Di akun information nanti akan keluar form baru namanya import file. Kayak gitu ya. Di import file kita rubah terlebih dahulu duplikat recordnya ke dalam duplikat record update. Ya, ke dalam duplikat record update. Kalau misalnya udah di-update, selanjutnya kita continue. Maka di sini akan keluar explore ya. Nah, di sini kita cari lokasi penyimpanannya itu ada di mana kayak gitu. Yang bakalan kita buka atau import kayak gitu. Di sini langsung masuk ya. Akun PT Prima Elektronik. Kita open saja. Nah, setelah di-open, nanti akan keluar form lagi, form import datanya ya. Di sini ada 2 kolom ya, kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan. Yang di kiri, sebelah kiri yang import file ini, yang di kiri ini adalah import file yang ada di aplikasi Microsoft Excel yang tadi kita copy paste dari Word ataupun PDF ke dalam Microsoft Excel ya. Di atasnya itu ada judul-judulnya kan. Yang pertama ada akun name, kedua ada akun number. Yang pertama ada akun number, yang kedua ada akun name, yang ketiga ada header, dan yang keempat ada balance. Kayak gitu. Oke, di sini kita harus memindahkan dulu di sebelah kiri itu Excel yang import file. Lalu kolom yang selanjutnya di sini ada di sebelah kanan ya, ada kolom untuk aplikasi Mayobnya ya, tujuan importnya kayak gitu. Kiri aplikasi Excel, kanan tujuan importnya. Oke, kita akan coba pindahkan dari Excel ke import filenya, ke aplikasi Mayobnya. Yang pertama kita klik saja di akun number. Kita awali dari akun number. Setelah kita klik akun number, lalu kita klik lagi di matching import file di akun number juga. Ini harus sesuai ya. Kalau misalkan kalian salah masuk malah atau teman-teman salah masuk malah ke akun name, maka ini importnya tidak akan berhasil. Kayak gitu ya. Dari akun number, klik lagi akun number lagi. Maka akan secara otomatis berpindah dari kiri ke kanan. Kayak gitu ya. Oke, yang kedua di sini ada akun name. Kita klik lagi akun name-nya. Lalu kita klik lagi akun name yang ada di Mayob. Maka akan pindah dari Excel ke Mayob. Kayak gitu. Oke, yang ketiga di sini ada header. Kita klik lagi headernya. Lalu klik yang di sebelah kanan. Header, pindah lagi. Lalu yang terakhir di sini ada balance. Klik balance ya. Lalu klik lagi balance-nya. Lalu yang lainnya ini gimana yang lainnya yang di Mayob? Sebetulnya ya, untuk import akun ini tidak hanya akun name, akun number, header, dan balance. Bisa kita isi tipe juga, pajak juga, dan lain sebagainya. Cuman di sini saya mau masukkan yang penting-pentingnya saja dulu kayak gitu, biar cepat saja kayak gitu ya, biar lebih cepat pengerjaannya kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, di bawah ini ada beberapa tombol ya yang bisa kita gunakan. Kita langsung klik import saja, lalu ada loading sebentar, ditunggu, lalu klik OK. Nah, lalu kita akan cek bagaimana hasil dari import yang barusan kita kerjakan dengan cara klik akun lalu akun list. Maka di sini akan secara otomatis terisi saldo dan nama akunnya di akun list. Ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, ada income, ada expense.